apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita beribadah melalui video online. Ibu harap anak-anak tetap bersemangat. Nah, Ibu memberikan kesempatan untuk anak-anak bersaat teduh, menyiapkan hati supaya kita semua siap untuk mengikuti ibadah. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Oke anak-anak, untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata, Selamat pagi Bapa. Oke anak-anak, kita sekarang akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, pada saat ini, pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah siswa kami. Tuhan berkati setiap kami supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Walaupun Tuhan ibadah kami adalah ibadah virtual, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, nah Ibu saat ini mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu L-O-V-E, Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love.
bersemangat sekali ya. Good job. Nah, saat ini Ibu persilakan anak-anak untuk duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Ibu akan mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 22. Hari ini firman Tuhannya berjudul bersyukur. Bersyukur atau dalam bahasa Inggrisnya adalah give thanks. Nah, kita baca dulu ya sama-sama ya ayat Alkitabnya ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita di depan ini udah ada banyak gambar ya. Ada makan. Kalau kita dapat makanan yang enak, kita bersyukur nggak? Bersyukur ya. Kalau misalnya kita bisa datang ke sekolah, kita bersyukur nggak? Bersyukur, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ketika tahun-tahun sebelumnya kita tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa belajar seperti sekarang. Tapi sekarang kita sudah bisa belajar, datang ke sekolah 2 hari dalam 1 minggu. Wah, kita patut bersyukur ya. Ketika kita juga punya rumah ya, untuk kita tinggal, untuk kita tidur, kita bersyukur juga ya. Wah, Tuhan begitu baik ya. Ketika kita masih bisa
minum. Kita misalnya apa ya, minuman favorit anak-anak ya. Ada yang suka boba, ada yang suka susu, ada yang suka jus. Wah, kalau dapat minuman yang enak-enak pasti kita bersyukur ya anak-anak ya. Nah, ketika kita juga punya orang-orang di rumah, ada keluarga kita di rumah, kita juga bersyukur. Nah, tapi hari ini anak-anak tidak hanya sebatas hal-hal yang menyenangkan hati kita saja yang harus kita syukuri. Nah, di dalam Alkitab dituliskan mengucap syukur dalam segala hal. Apa maksudnya segala hal? Kira-kira ada yang tahu tidak? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, anak-anak coba lihat gambar di depan ini. Ada dua gambar ya. Yang sebelah kiri ada seseorang yang sedang peluk kertas atau buku, itu ibu juga kurang tahu. Nah, dia mukanya kayak gimana? Sedih, iya dia sedang sedih. Nah, sedangkan gambar yang sebelah kanan terlihat dia sedang melompat kegirangan, dia melompat senang. Nah, kalau kita lihat ini adalah hal yang bertentangan ya. Ketika kita sedih dan kita senang. Nah, di dalam Alkitab, maksudnya dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal artinya adalah baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Ada yang tahu? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya kehendak apa ya? Itulah yang Allah mau untuk kita lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus mau untuk kita semua lakukan ya. Nah, kalau misalnya nih kalian dalam keadaan yang sedih misalnya, misalnya nilai ulangan kalian tidak tuntas. Kira-kira kita bisa salahin Tuhan nggak? Tuhan, kenapa nilaiku bisa tidak tuntas? Tuhan salah nih. Tuhan jahat sama aku. Coba kita lihat lagi. Apakah kita sudah belajar dengan baik? Apakah kita sudah berusaha yang terbaik? Atau ketika mau ulangan, malas-malasan, main game aja, nggak usah belajar. Tapi ketika dapat nilainya jelek, salahin Tuhan. Enggak ya. Nah, tapi bukan menyalahkan Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi yang kita lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Mending kita masih punya nilai. Kita masih bisa sekolah. Kita masih bisa mengerjakan soal. Kita masih bisa datang ke sekolah. Itu adalah hal yang patut kita syukuri. Ya, kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang begitu sayang sama kita. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, kita patut bersyukur akan hal itu. Walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tapi kita punya Tuhan yang begitu menyayangi kita, ya. Wah, ini adalah hal yang sangat harus kita syukuri, ya. Nah, selain tentang bersyukur dalam segala hal, di dalam ayat yang kita baca juga ada dua kalimat ini, ya. Yang pertama, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pegang yang baik. Pegang yang baik. Apa maksudnya? Terus-menerus melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Allah. Ya, ini adalah sesuatu yang harus untuk kita lakukan. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ditambah lagi. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Wah, kita bersyukur Alkitab
mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjauhi kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang benar, tidak bisa bersatu dengan kejahatan. Wah, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini patut kita syukuri ya, karena mengingatkan kepada kita. Nah, tapi Bu, bagaimana caranya kita menjauhi kejahatan? Sedangkan saya nih masih berdosa, masih sering melakukan dosa, masih sering untuk lawan mama papa, masih sering untuk nyontek, masih sering untuk ngomong kasar, ngomong kotor, masih sering untuk marah-marah sama orang-orang, marah-marah sama teman-teman. Nah, anak-anak, kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa, ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan membantu kita agar kita jauh dari yang namanya kejahatan, ya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang bisa menolong kita, ya. Ibu suka sekali dengan ada satu lagu seperti ini. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup, tolong saya. Wah, anak-anak, ini adalah lagu yang sangat baik. Kita mengingat bahwa kita memiliki Allah yang sanggup untuk menolong kita, apapun keadaan kita, ya. Dan kita patut untuk bersyukur, ya. Oke, Ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya, apakah ada dari anak-anak yang ketika bangun, dia mengucap syukur, ada nggak? Ibu pernah juga bawa firman Tuhan, terus Ibu mengingatkan bahwa ketika kita bangun, kita pas buka mata, kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bangun. Ada orang-orang lain yang tidak bisa bangun, ya, kehidupannya sudah selesai, ya, dia tidak bisa lagi bangun. Ketika kita bangun, terus kita bisa buka mata kita, masih bisa melihat, kita patut bersyukur. Karena Tuhan sudah menjaga kita ketika kita tidur. Ya, patut sekali kita untuk bersyukur. Segala sesuatu yang ada di dunia ini siapa yang punya? Tuhan. Tidak ada dari kita satu orang pun, ya, walaupun orang yang paling kaya nih, semua yang dia punya siapa punya? Tuhan, ya. Tuhan yang mengizinkan supaya dia bisa punya hal-hal itu. Tapi yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya adalah Tuhan, ya. Jadi kita patut untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang begitu sayang sama kita. Ya. Betapa berdosanya ibu. Ya, betapa berdosanya manusia, betapa berdosanya kita semua. Tapi Tuhan sayang sama kita. Ya, ingat, kejahatan dan kebaikan tidak bisa bersatu. Maka seharusnya Allah tidak bisa bersatu dengan manusia. Ya, tapi karena Allah sayang, makanya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal supaya bisa dihapus semua dosa kita. Ya, dihapus semua dosa kita, kemudian Allah bisa bersama-sama lagi dengan kita. Kita bisa bersama-sama lagi dengan Allah. Itu adalah hal yang patut untuk kita syukuri anak-anak. Oke. Firman kita sampai di sini sudah selesai. Nah, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan firman Tuhan ini yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, ya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami boleh diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu menyayangi kami.
begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami semua, supaya kami semua boleh tetap melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu boleh kita simpan di dalam hati kita, bahkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus bersyukur dalam segala hal, baik kita keadaan sedih maupun kita keadaan senang, kita harus tetap mengucap syukur. Oke. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya apa yang sudah kami dengar benar-benar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati setiap kami supaya kami semua boleh melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, saat ini kita akan melihat video nama-nama anak yang juara. Juara apa ya? Juara dari kegiatan Book Week minggu lalu yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melihat siapa saja ya yang juara. Mari kita saksikan. Nama saya Leon, kelas 4B. Hari ini saya akan menceritakan awal mula hidung gajah bisa menjadi panjang. Pada suatu hari, anak gajah bertanya, "Buaya pada malam hari ini makan apa?" Dia pergi menemui temannya, ular. Dan dia menanyakan hal yang sama. "Pada malam hari ini, buaya makan apa?" "Kamu tanya saja sendiri padanya." Buaya tersenyum. "Mendekatlah, aku akan menceritakan padamu." Lantas anak gajah pun mendekat. Dan buaya berbicara, "Aku makan gajah." Lantas buaya menggigit hidung gajah. Krak. "Au, lepaskan aku." Ular yang melihat kejadian itu langsung dia membelitkan tubuhnya kepada anak gajah dan menariknya. Lalu hidung gajah menjadi panjang. "Buaya yang membuatku seperti ini." Lantas seluruh gajah datang ke buaya di sungai dan semua gajah mendapatkan semua hidung panjang. Seorang yang ingin berliburan ke kebun binatang. Dia masuk ke dalam dan dia melihat ada singa. Singanya itu dia awalnya sangat senang melihat singanya. Tapi tiba-tiba singanya mengeluarkan auman yang sangat menyeramkan, jadi dia takut dan merinding. Dia lalu ke tempatnya harimau. Jadi tempat harimau itu dia tidak ada merasa takut, dia tenang-tenang aja karena harimaunya jauh dari dia. Lalu dia ke tempatnya macan. Dia di tempatnya macan itu dia merasa macannya itu tidak jahat sama dia. Lalu dia pergi ke tempat zebra, jerapah, dan badak sapi. Nah, di situ tuh dia melihat, wah itu pemandangan yang bagus dan hewannya juga bagus, ya. Jadi dia foto-foto di situ dan dia rasa ingin memberi makan zebra dan jerapahnya.
Lalu dia pergi ke tempat yang lain, yaitu adalah tempat buaya. Jadi dia di situ tidak merasa takut karena buayanya masih kecil. Lalu dia pergi ke tempat kuda Nil. Jadi di kuda Nil itu dia pertama kali lihat kuda Nil. Lalu dia baru tahu ternyata yang dimakan kuda Nil itu adalah daun atau rumput dan buah-buahan. Itu adalah ke tempat si gajah. Dia melihat, waduh, ini gajah kok besar ya. Dia pergi ke tempat King Kong yang badannya besar itu, yang banyak ototnya itu, yang kuat. Lalu dia itu sangat takut dan merinding di King Kongnya, dan King Kongnya mengeluarkan suara yang sangat besar. Langsung dia kabur. Di tempatnya burung, semua burung banyak jenisnya, banyak macam. Jadi di situ dia awalnya bilang burungnya cantik-cantik semua. Lobak raksasa. Suatu pagi Pak Petani menginginkan lobak. Pak Petani pergi ke ladangnya. Tiba-tiba Pak Petani melihat lobak yang sangat besar. Pak Petani mencoba menariknya, tetapi lobak itu tidak bergerak. Akhirnya Bu Petani dan anaknya juga binatang peliharaannya membantu Pak Petani, tetapi tidak berhasil menarik lobak itu dan mereka sampai terjatuh-jatuh. Tanpa menyerah, mereka mencobanya menariknya lagi. Akhirnya dengan semangat, akhirnya lepas. Mereka senang dan sangat gembira sambil menikmati sup lobak itu.